Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sofi Suryasnia SMAK. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis Monte Carlo. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fadila Hafsah dengan PMC 10210051, Sofia Rumapea dengan NPM C10210062, dan Azmi Ayu Aisyah Hanun dengan NPM C10210066. Di sini kami yang pertama akan menjelaskan tentang apa itu value at risk atau VAR. VAR adalah perkiraan sejumlah uang atau nilai yang didasarkan pada probabilitasnya, sehingga tidak dapat ditentukan tingkat kepastiannya. VAR mengukur volatilitas dari aset perusahaan, sehingga semakin besar volatilitas, semakin tinggi kemungkinan kerugian. Secara garis besar, perhitungan estimasi VAR dapat ditentukan dengan 4 langkah berikut. Tentukan horizon waktu di mana perusahaan ingin memperkirakan potensi kerugian. Rentan waktu ini diatur trader, risk manager, dan lainnya. Misalnya, trader sebuah bank sering tertarik untuk menghitung jumlah atau nilai yang mungkin terjadi dalam satu hari. Regulator dan peserta dalam pasar tidak likuid ingin memperkirakan eksposur terhadap risiko pasar untuk periode yang lebih lama. Pilih derajat kepastian yang diperlukan yang merupakan tingkat kepercayaan yang berlaku untuk estimasi VAR. Mengetahui hilangnya kemungkinan terbesar bank akan menderita 95 kali dari 100 atau bahkan pada satu hari dari 20, yaitu 95% derajat keyakinan dalam perkiraan atau interval kepercayaan mungkin sudah cukup. Untuk persyaratan peraturan interval kepercayaan, 99% mungkin lebih tepat. Dalam hal apapun, kepercayaan sebuah tingkat kepercayaan harus dipilih oleh pembuat keputusan. Selanjutnya ada tiga metode utama untuk menghitung VAR. Yang pertama ada metode parametrik atau metode varian kovarian. Mengasumsikan bahwa return berdistribusi normal dan return berportofolio bersifat linear terhadap return aset tunggalnya. Kedua faktor ini menyebabkan estimasi yang lebih rendah terhadap potensi volatilitas aset atau portofolio di masa depan. Yang kedua ada metode simulasi Monte Carlo. VAR dengan metode simulasi Monte Carlo mengasumsikan bahwa return berdistribusi normal dan tidak mengasumsikan bahwa return berportofolio bersifat linear terhadap return aset tunggalnya. Yang ketiga ada simulasi historis. VAR dengan simulasi historis adalah metode yang mengesampingkan asumsi return yang berdistribusi normal maupun sifat linear antara return portofolio terhadap return aset tunggalnya. Asmi. Maaf, masih di mute. Di sini dalam penghitungan VAR ada beberapa metode penghitungan, tetapi di sini kami berfokus pada Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah teknik matematika terkomputerisasi yang memungkinkan orang untuk memperhitungkan risiko dalam analisis kuantitatif dan pengambilan keputusan. Teknik ini digunakan oleh para profesional di bidang yang sangat berbeda seperti keuangan, manajemen proyek, energi, manufaktur, teknik, penelitian, dan pengembangan, asuransi, minyak dan gas, transportasi, dan lingkungan. Simulasi Monte Carlo sering digunakan untuk melakukan analisa keputusan pada situasi yang melibatkan risiko, yang melibatkan beberapa parameter untuk dilakukan mempertimbangkan secara simultan. Metode ini dapat digunakan secara luas karena didasarkan pada proses simulasi dengan pilihan kemungkinan secara random. Slide selanjutnya. Halo? Vi?
Sophia. Model ini pertama kali digunakan oleh para ilmuwan yang bekerja pada bom atom. Itu dinamai untuk Monte Carlo, kota resor Monaco yang terkenal karena kasinonya. Sejak diperkenalkan pada Perang Dunia Kedua, simulasi Monte Carlo telah digunakan untuk memodelkan berbagai sistem fisik dan konseptual. Metode ini mengasumsikan pola kejadian variabel penghitungannya pada dua model distribusi, yaitu distribusi normal dan uniform. Asumsi ini dapat melemahkan suatu kasus yang mempunyai pola distribusi di luar kedua asumsi di atas. Namun, dengan sedikit melakukan usaha manipulasi statistik, dengan melakukan transformasi data mentah pada variabel yang bersangkutan untuk diubah, untuk memenuhi dua asumsi distribusi tersebut dapat dilakukan dengan sederhana. Kasus-kasus yang biasanya disimulasikan adalah masalah kedatangan pelanggan, persediaan barang, waktu tunggu dalam antrian, jangka waktu pelaksanaan proyek, dan sebagainya. Dalam inisias ini akan dibahas simulasi kasus persediaan barang. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Sofia Rumapea. Di sini adapun langkah-langkah dalam pembuatan model simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan distribusi probabilitas real system. Dan yang kedua, tentukan distribusi probabilitas kumulatif system. Dan yang ketiga, tentukan interval bilangan acak. Dan yang keempat, buatlah kemungkinan yang akan terjadi dengan membangkitkan bilangan acak. Dan yang kelima, simulasi dan analisis dengan melakukan eksperimen untuk sampel atau waktu tertentu. Nah, di sini ada contoh dari simulasi Monte Carlo. Itu sebuah toko retail menjual berbagai merek ban. Terdapat suatu merek tertentu yang mendominasi penjualan dari waktu ke waktu. Misalnya merek A. Karena persediaan ban A ini memerlukan biaya yang cukup besar, maka pemilik toko berkeinginan untuk mengontrol inventory ban A. Dengan kata lain, beberapa rata-rata jumlah ban A perlu disediakan perharinya agar sesuai atau dapat memenuhi permintaan. Dan di sini tercatat data histori penjualan ban A selama 200 hari sebagai berikut, yaitu tabel 1 frekuensi permintaan ban harian, di mana ada permintaannya ada 5 dan frekuensi bannya ada 30 dari 10 sampai ke 30 sehingga dihitungkan menjadi 200. Nah, pada simulasi Monte Carlo-nya, di sini kita akan tetapkan distribusi probabilitas biosistem. Berdasarkan data historis, kita dapat menentukan distribusi frekuensi relatif permintaan harian ban A sebagai distribusi probabilitas permintaan ban A sebagai berikut. Yaitu di sini kita dapat menghitung distribusi frekuensi relatif ban A harian ban A. Di sini ada permintaan atau unit, frekuensi hari atau ban, ada probabilitas dan probabilitas kumulatif. Untuk menghitung si probabilitas, kita hanya dapat menghitung si total satuannya dibagi dengan si jumlahnya, yaitu 10 dibagi dengan 200 sama dengan 0,05 dan 20 dibagi 200 sama dengan 0,20 sampai seterusnya. Dan untuk probabilitas kumulatifnya, di sini tinggal teman-teman tambahin aja 0,05 ditambah dengan 0,10 ini. Sehingga untuk si nomor satunya adalah 0,15 dan si 0,15 ini ditambah dengan 0,20 menjadi 0,35 dan seterusnya. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, tentukan distribusi probabilitas kumulatif sistem. Di sini kita akan menentukan distribusi probabilitas kumulatif sistem, yaitu menjumlahkan probabilitas sampai dengan setiap unit permintaan yang mungkin dalam kasus ini dilihat pada tabel yang kedua tadi. Berdasarkan model pada tabel ini, kita dapat menghitung rata-rata permintaan yang diharapkan atau expected mean untuk ban A. Di sini ada rumusnya, yaitu sigma permintaan dikali probabilitas. Jadi si sigma permintaan itu ya si 0 sampai si 5. Jadi teman-teman tinggal mengalihkan si 0, si 0 dikali 0,005.
yaitu dari si probabilitasnya ditambah dengan 1 dikali 0,10 dan ditambah dengan 2 dikali 0,20 sampai seterusnya, sehingga hasil akhirnya menjadi 2,95. Jadi secara historis, ban A rata-rata adalah 2,95 per harinya. Nah, yang ketiga yaitu tentukan interval bilangan acak. Dengan mengetahui distribusi probabilitas kumulatif, kita dapat menentukan interval bilangan acak atau random sebagai patokan terhadap situasi yang mungkin terjadi. Pada tabel ini kita distribusi prior dan interval bilangan acak. Yang dimana di sini ada permintaan atau unit, probabilitas kumulatif, dan interval bilangan acak. Di sini tadi kita sudah menghitung si permintaan, si probabilitas, dan si probabilitas kumulatif. Di sini kita tinggal menghitung si interval bilangan acaknya. Kita tinggal perbandingan aja 01 sampai 05 dan 06 sampai 015. Di sini tinggal selisih 1. Jadi kayak misalnya si 05 sampai si 01 sampai 05 setelah angka 5 maka lanjut ke angka 6, maka si 06 sampai si angka 15 dan setelah si angka 15 ada angka 16, maka si angka 16 sampai ke 35 dan segitu sampai seterusnya. Dan yang keempat yaitu buatlah kemungkinan yang akan terjadi dengan membangkitkan bilangan acak. Pada tahap ini kita telah menghitung secara historis rata-rata permintaan bahan A setiap harinya dan bagaimana kira-kira kondisi permintaan bahan A untuk 10 hari permintaan. Oleh karena itu kita bangkitkan 10 bilangan acak yang masing-masing mewakili kejadian permintaan setiap harinya. Bilangan acak dapat dibangkitkan baik dengan program komputer ataupun manual menggunakan tabel bilangan acak. Di sini kita lihat tabel yang mungkin belum dimunculkan pada slide ini, yaitu ada tabel 9.8 hal. Misalnya bilangan acak yang diperoleh adalah 52, 37, 82, 69, 98, 96, 33, 50, 88, dan 90. Nah, selanjutnya dengan menggunakan bilangan acak yang tadi, pada patokan tabel 3, kita susun hasil simulasi dengan tabel A. Misalkan, hari pertama, bilangan acaknya adalah 52, maka sesuai dengan tabel 3, maka angka 52 berada pada interval 36 sampai 65. Sehingga sesuai dengan angka ini, angka 3 unit dan seterusnya sampai ke 10 hari. Seperti si 52, tadi si angka 52-nya ada di 36 sampai 35, maka dia masuk ke 3 hari. Dan si angka 37-nya tadi, dan si angka 37-nya masuk ke dalam kolom interval 36 sampai 365, maka dia masuk ke 4 hari. Dan selanjutnya begitu. Dan analisis terhadap 10 simulasi menunjukkan bahwa permintaan ban rata-rata adalah 3,9 ban per hari dari perhitungan rata-ratanya. Jadi menurut hasil analisis pemilik toko harus menyediakan ban mendekati angka 3,95 per harinya atau cukup berbeda dengan hitungan rata-rata yang diharapkan 2,9 ban per hari. Hal ini disebabkan oleh sedikit atau pendeknya waktu simulasi. Jika disimulasikan dilakukan ratusan hari atau simulasi tersebut diulang ratusan bahkan ribuan kali, representasi hasil simulasi mungkin akan lebih baik. Selanjutnya, kesimpulan hasil simulasi. Jadi, simulasi cukup beresiko atau bias dari kenyataan. Jika hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, akurasi simulasi dapat ditingkatkan dengan menambah durasi yang cukup, dan selain masalah waktu, juga bisa dilakukan dengan menambah variabel lainnya yang relevan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.